Pernahkah kalian pergi ke desa? Jika kalian pernah berada di desa atau bahkan kalian tinggal di desa, tentu kalian akan paham dengan suara ini. Bang, itu kan suara jangkrik. Ya, tepat sekali. Itu adalah suasana malam di desa. Suasana asli desa dengan masih banyaknya pepohonan yang tumbuh menyebabkan bermacam-macam binatang ikut hidup di sekitarnya. Mulai dari serangga, reptil, mamalia, semuanya ada di desa. Ada unggas juga ya pemirsa. Salah satu faktornya adalah masih banyaknya lahan tegalan di sekitar desa, di mana lahan ini banyak akan ditanami berbagai macam tumbuhan. Bang, sebelum ada corona, aku juga sering main di tegalan. Ngapain kamu di sono? Jalan-jalan dong. Salah satu tanaman yang mendominasi lahan tegalan di desa adalah tanaman kayu. Karena selain mudah perawatannya, dalam jangka panjang, tanaman kayu akan memiliki nilai jual yang cukup bagus. Selain itu, beberapa jenis tanaman kayu juga menghasilkan buah yang dibutuhkan pasar, seperti durian, nangka, alpukat, kelapa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bang, aku mau tanya, kayu apa yang gak kelihatan? Kamu mau main tebak-tebakan? Sono tanya aja ke Google. Kenapa jadi aku, Bang? Udah, buruan jawab. Ya udah deh aku jawab. Kayu yang enggak kelihatan itu kayu hilang. Kok kamu tahu sih? Gua makan lagi aja dah. Bang, kayu itu apa sih? Makanan ya? Bukan, kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami proses pengkayuan. Cobalah kita amati isi di dalam rumah. Hampir sebagian besar barang yang ada di rumah adalah terbuat dari kayu. Mulai dari perabot, bahan bangunan, hiasan rumah, rumah masa depan. Bang, apakah pohon juga bisa mati? Tentu bisa. Seperti yang kita tahu, bahwa semua makhluk hidup pasti akan mengalami kematian. Begitu juga dengan pohon. Namun, kebanyakan pohon mereka mati karena ditebang untuk dimanfaatkan oleh manusia. Tahukah kalian bahwa sebelum adanya program subsidi gas LPG 3 kg dari pemerintah, kebanyakan masyarakat desa menggunakan kayu sebagai bahan bakar memasak. Penggunaan kayu ini akan memberikan cita rasa yang berbeda pada masakan. Selain itu, masyarakat juga bisa mendapatkan kayu bakar dengan cuma-cuma tanpa harus membayar. Mereka cukup mencari ranting-ranting kayu kering yang sudah jatuh. Belajar hidup dari ranting kering. Sebelum akhirnya patah dan jatuh, semasa hidupnya bersama pohon, ranting hanya akan bekerja dan bermanfaat bagi pohon. Namun ketika ia sudah kering dan patah, maka sang ranting akan bermanfaat bagi makhluk lain. Sama halnya dengan manusia, ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, apa yang kita kerjakan dan kita upayakan semata-mata adalah untuk kemajuan perusahaan. Kadang kita sampai tidak memiliki waktu luang untuk bersama keluarga dan bersosialisasi dengan mereka yang berada di sekeliling kita. Namun, ketika sudah pensiun, maka kita akan memiliki banyak waktu, baik untuk keluarga ataupun bersosialisasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Ranting yang sudah kering, pada saatnya nanti mereka akan patah dan jatuh ke tanah. Entah sang pohon masih rendah, ataupun ketika sang pohon sudah sangat tinggi. Sama halnya dengan manusia, serendah apapun status sosial kita, atau setinggi apapun status sosialnya, ketika masa hidupnya sudah berakhir, maka kita akan jatuh dan hanya dapat berbaring di dalam tanah. Lantas, apa yang bisa kita sombongkan dari kedudukan tinggi? Dan kenapa pula kita harus mengeluh
ketika kehidupan kita tidak bergelimang harta. Salam Mutiara Desa.